tidak semua orang yang punya HP bagus bisa memfungsikan. Jadi itu udah bawang, brambang, terus biar apapun ditaruh di pinggir-pinggir. Semua bumbunya taruh dengan ukuran yang gede-gede itu. Bayangin orang cuma akan lihat elemen bumbunya itu daripada rawonnya. Ini kita motret bumbu atau motret rawon. Halo sahabat UMKM, bertemu lagi dengan saya Freddy Sambang dalam program acara Sinau Bareng PT SIR UMKM Naik Kelas. Kita tahu PT SIR adalah kawasan industri yang terbesar, terpercaya dan berpengalaman selama 40 tahun. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fotografi. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa fotografi itu adalah hal yang mahal. Nah, kita akan bertanya kepada narasumber yang sudah ada di sini. Selama 30 menit kita akan mengupas mengenai fotografi bersama Mamu Ismuntoro. Apa kabar Mas Mamu? Baik Mas Freddy. Alhamdulillah ya kabarnya ya. Iya. Ya. Gini kan, kita tahu kan saat ini banyak yang orang berpikiran bahwa fotografer itu pasti mahal. Fotografer memang mahal. Memang mahal ya. Iya. Fotografi maksudnya. Iya. Kan banyak sekarang para UMKM kan, karena kita kan membahas mengenai UMKM kan ya. Itu kalau mau foto pasti seadanya, pakai handphone, pakai ini. Sebenarnya bisa nggak dijelaskan? Kalau mungkin kita mungkin bahas secara basic dulu. Apa sih itu fotografi dulu? Iya. Siap. Jadi prinsipnya gini, Mas Freddy dan teman-teman semua ya, pendengar, pemirsa Mercury. Jadi kalau Mas Freddy bilang bahwa fotografi itu mahal, bisa tidak, ya kan? Karena dari dulu ketika kita belajar, wah satu ngomong alat aja udah mahal ya, gearnya udah harus tidak bisa tergantikan lah, nggak bisa pakai kertas waktu ya. Meskipun ada juga teknologi zaman kuno namanya motret tanpa kamera itu ada sebenarnya, tapi kan nggak mungkin untuk produk-produk komersial. Ini untuk art, untuk seni bisa, tapi kalau konteksnya adalah fotografi untuk kepentingan komersial misalkan, baik di level UMKM maupun level kelas menengah dan atas, itu tetap memerlukan alat. Nah, tetapi mungkin hari ini kita bersyukur pada teknologi ya, pada penemuan-penemuan, pada akhirnya orang bisa ada teknologi yang dibenamkan di HP ini. Dulu kan fungsinya cuma buat dulu hanya untuk komunikasi, telepon, telepon. Sekarang sudah ada kameranya. Sekarang kamera sudah sekecil itu sudah dibenamkan di handphone. Sensornya juga udah masuk. Meskipun secara teknologi kalau untuk kebutuhan skala kecil itu sudah cukup bagus. Nah, hari ini kita membahas mengenai itu. Bagaimana sih sebenarnya teknologi yang sebenarnya tinggi ya, teknologi tinggi di HP itu bisa kita maksimalkan. Maka kenapa judulnya materi hari ini adalah alat minimal hasil maksimal. Alat minimal hasil maksimal. Harapannya gitu. Betul. Tapi problemnya adalah, the problem is tidak semua orang yang punya HP bagus bisa memfungsikan. Jadi sekarang kita garis bawahi ya, bahwa nggak perlu gear yang mahal, seperti kayak DSLR, sekedar handphone pun bisa. Sebenarnya bisa. Kalau cuman tidak untuk print gede ya. Kalau untuk print segede kayak gini, mungkin perlu dikoreksi. Hanya brand tertentu, kita nggak perlu nyebut brand yang bisa seperti itu. Tapi kalau kebutuhannya untuk dilihat di layar, 6 inci, gitu, itu lebih dari cukup. Dan mungkin orang pembeli, klien nggak akan pernah tanya tuh pakai kamera apa. Hasil dari kamera untuk apa? Kalau untuk jualan ya. Betul. Kan mas orang beli lento misalkan. Iki lentomu dibikin dari apa bahannya? Kok bisa enak? Kan nggak tanya kameranya pakai apa, kan nggak gitu. Jadi itu bisa sebenarnya kita abaikan soal alatnya pakai apa. Justru ke hasilnya. Ya hasilnya. Nah tadi kalau kita berarti gampang ya. Gampang kalau ngerti gitu kan. Nggak ngerti ini. Yang ngerti doain, meskipun dibelikan HP yang mahal paling mahal sekalipun yang harga 20 juta itu kalau nggak bisa memaksimalkan juga percuma. Sama aja. Atau sebaliknya, fotografer yang sudah mumpuni, mapan di sisi kemampuan teknis, kalau dikasih HP harga jutaan tetap bagus hasilnya. Karena dia sudah punya teknis. Iya, menguasai basic fotografi. Dan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari smartphone-nya. Kalau boleh tahu nih, untuk yang mungkin tips ke sahabat UMKM ya, itu
Ada nggak langkah-langkah yang perlu diperhatikan antara apa namanya fotografi sama pencahayaan atau apa? Itu gimana itu? Nah, Mas Ferdi tadi udah nyebut teman-teman pencahayaan. Nah, kuncinya di pencahayaan. Pencahayaan. Karena fotografer atau siapapun lah yang nggak harus fotografer, ibu-ibu semua atau pelaku UMKM itu kan menganggap bahwa cahaya itu ya yang ada ini ruangan asal ada mata kita bisa lihat benda itu dihajar foto di dalam ruangan, di kamar, di mana yang ada cahaya. Nah, dianggap bahwa kalau udah cahaya cukup, padahal kan tetap kurang ya kalau untuk difoto pakai smartphone ya. Tetap perlu cahaya yang agak bagus. Berarti kita perlu nyiapin tuh cahayanya. Nah, kalau ngomong cahaya sumber-sumbernya kan banyak itu. Ada kayak gini. Ini banyak sumber. Kalau yang kita pakai ini kan artifisial ya. Berarti cahaya buatan. Buatan lampu. Ini ya. Tapi secara intensitasnya mirip mendekati cahaya matahari. Ya alami ya, berarti alami. Jadi cukup untuk misalkan kita bikin foto. Tapi kalau nggak ada ini, nggak tambahan softbox 2 ini, kalau cuma mengandalkan satu lampu di atas ini neon itu nggak akan bagus. Bisa terlihat gambarnya tapi jadi flat, kurang maksimal. Flat itu apa? Nah, nanti kita bisa lihat di contoh gambar ya, atau beberapa contoh yang sudah saya kasih di materi itu, bahwa cahaya menarik adalah cahaya yang bisa mengubah objek yang biasa aja menjadi cahaya yang menjadi foto yang luar biasa. Hanya karena cara motretnya yang benar dan tahu cara arah cahaya. Nah ini penting ini bagi teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di materi itu ada foto sepeda yang ada backgroundnya ray of light gitu ya dari belakang gitu ya kayak gitu. Nah ini kalau mata awam kali biasa aja, tapi kalau matanya udah terlatih dia akan tahu kapan dia motret dari arah posisi mana yang dari kayak gitu. Memang pada akhirnya alat aja nggak cukup, perlu basic fotografi yaitu tadi pencahayaan. Kedua, Mas Freddy, selain pencahayaan, adalah minimal paham komposisi ya. Komposisi itu tata letak ya, menempatkan elemen-elemen gambar dalam satu frame. Fotografer kan dibatasi satu frame itu, kotak itu. Betul. Ya, kan? Itu aja yang itu kita nggak bisa kemana-mana. Caranya kon kudu mutu sing apik, harus mutu yang bagus di frame yang 4 bidang itu. Misalkan cangkir ini nih. Ya, contohnya ini ya. Ya, cangkir ini misalnya kalau Anda diminta tolong untuk foto dong, aku punya produk cangkir, dari mana motretnya gitu kan. Dari sisi mana gitu ya. Teknik komposisi harus dipakai. Ada namanya hukum 3 ruang, di materi saya ada hukum komposisi ya. Rule of third. Nah, bisa cari itu rule of third-nya. Yang di dalam kamera itu yang betul. ada. Nah, kalau teman-teman di HP itu ada grid-nya, ada grid garis-garis. Garis itu bisa dinyalain. Posisikan bendanya tidak harus di tengah. Kan kebanyakan awam itu motret benda selalu di tengah ya. Jadinya apakah salah? Enggak juga. Tapi banyak ruang yang tidak enak dilihat. Tapi ada satu masa bahwa motretnya harus tengah. Rule-nya memang nggak gitu. Karena kalau udah tahu rules-nya, kita bisa langgar itu. Seperti kita sehari-hari udah tahu lampu merah dilanggar ya itu kira-kira kayak gitu. Udah tahu hukumnya baru dilanggar. Jangan nggak tahu hukumnya, pokoknya fotonya gitu. Nggak tahu hukumnya tapi dilanggar. Betul. Nah, itu yang bahaya. Nah, bagi sahabat UMKM yang belum tahu yang tadi itu adalah kalau mungkin di kamera namanya ada grid atau kisi. Nah, seperti ya. Ya itu sebenarnya panduan untuk panduannya menempatkan elemen-elemennya ya dalam frame. Ya. Terus apa lagi yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu foto yang bagus? Tadi kan pencahayaan, kemudian komposisi. Gitu ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Masuk ke pencahayaan dulu. Jadi kita balik lagi. Ada pencahayaan yang alami. Ada pencahayaan yang matahari, alami, kemudian api yang bikinan Tuhan Yang Maha Esa lah ya. Itu kayak alami. Yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Ya. Tiba-tiba mendung ya udah gitu kan. Nah, kedua cahaya yang artifisial buatan. Itu bisa kita kontrol. Betul. Softbox, lampu neon, apapun. Sorot pokoknya yang sifatnya cahaya. Masing-masing punya kelebihan ya. Kalau untuk foto-foto benda itu idealnya ya memang pakai cahaya artifisial, softbox. Softbox ini ya. Nah, tapi kalau nggak memungkinkan untuk dijangkau, teman-teman sekalian atau ibu-ibu bisa menggunakan available light, yaitu cahaya apa adanya. Saya juga kasih contoh itu di materi saya itu cahaya foto-foto makanan yang pakai cahaya dari
jendela atau dari pintu rumah, gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau ada budget silahkan beli alat, nggak masalah. Kalau nggak ada, Anda cukup gunakan reflektor dari kain yang putih atau dari yang kertas perak itu. Kertas perak. Jadi untuk fotonya untuk memantul. Jadi misalnya nih, misalnya katakanlah ini, let's say contoh ya, ini praktek aja ya. Saya motret ini nih, motret apa ini cangkir. Nah, tekniknya adalah gunakan ini misalnya jendela ini 45 derajat dari jendela ke arah kita, agak melawan cahaya, bukan melawan gini ya, agak ada gini. Oh, agak geser. Jadi cahaya dari jendela ke benda ini akan mantul ke kamera. Nah, ini akan menangkap detail dari misalnya ininya Mas Freddy, gambar ikannya sama sambelnya kasih contoh digambar itu. Jadi nampaknya tuh ada kayak mana ada yang bercahaya, ada yang itu berbayang ya. Betul. Jadi ada gelap terang di benda. Kalau gelap kalau terang semua jadi flat. Betul. Tapi kalau pakai cahaya ada di tekniknya. Putih semua. Nah, itu ada namanya cahaya-cahaya yang membuat foto makanan itu jadi lebih berselera dan lebih deep, lebih dalam. Jadi ada gelap terang. Justru jangan takut dengan gelap terangnya di benda-benda yang kita foto. Foto itu tidak harus terang semua. Iya, memang harus ada gelapnya. Ada gelap terang. Misalnya kita supaya ini menarik nih, ada kedalaman dalam fotonya. Meskipun ada juga foto yang memerlukan gambarnya terang semua, tapi di beberapa teknis pemotretan justru pemotretan dengan orang gelap terang itu yang diharapkan. Iya, kayak gitu. Karena lebih lebih kelihatan kayak 3 dimensi ya. Ya, lebih tiga dimensi. Karena lebih nyata kayak lebih orang. Nyata. Apalagi terutama di makanan kayak tadi yang di slide tadi kan, memang makanannya kita menonjol banget ya bentuknya ya. Terus kita biasanya gini, kalau kembali ke pencahayaan, itu kalau yang tidak terbiasa menggunakan HP selalu menyalakan flashnya, matikan flash ya. Flash itu justru mengganggu atau gimana? Ya sebenarnya flash itu sebenarnya mengganggu dari sisi visual ya. Benda misalkan nih tadi balik kue gitu ya. Kalau saya kasih flash itu kan akhirnya di flat kayaknya, terang semua. Betul. Jadinya flat berarti cuma satu dimensi, nggak menarik lagi. Belum lagi nanti kalau objek itu mantul. Ya misalnya gelas itu mantul. Betul. Rotinya jadi ya kelihatan bagus warnanya tapi jadi flat. Datar ya teman-teman ya, datar. Nggak bisa nonjol berdiri. Kan sayang, kadang benda yang bagus atau produk yang bagus itu kalau eksekusi motretnya nggak bagus, jadinya jadi tidak menarik. Sebaliknya kita punya produk biasa aja nih, kalau motretnya bagus, dia lebih kesan jadi mahal. Ini. Nah, kadang ini bukan menipu klien ya, atau menipu siapa itu pembeli, customer. Kita boleh men-set produk itu sebagus mungkin boleh. Nah, tetapi berikan tetap kejujuran bahwa ini misalnya produknya segini dan harganya tidak overpriced dari yang ada. Orang akan sangat appreciate misalnya, bagus banget ya di foto, nyampe rumah biasa aja tapi harganya kan masih tidak overpriced, itu masih nggak masalah. Tapi begitu overpriced itu orang jadi kaget. Misalnya rasanya biasa aja tapi mahal. Kayak itu kan banyak. Tapi intinya kita nggak ngomong soal kualitas produk ya, kita ngomongin visual dulu. Visualnya. Nanti itu dibahas di yang lain. Karena kita tahu ketika kita menjual produk, yang terlihat pertama adalah visual dahulu. Itu semacam ini Mas. Daya tarik ya. Betul. Kalau kita dulu kalau masih musim koran yang dijual di pinggir jalan itu kan, yang penjual koran pasti membuka halaman pertamanya kan cover itu. Itu kayak cover. Kalau gambarnya bagus, kita akan mendekat dan beli. Tertarik kan? Tertarik itu jadi etalase buat penjual atau buat produsen. Kalau visualnya nggak menarik udah nggak. Ya, maka selanjutnya terserah Anda. Apalagi yang bukan kriya, itu berarti kan makanan gitu. Makanan. Kalau tidak berselera fotonya, tidak bikin kita meneteskan liur gitu, wah itu nggak menarik banget. Nggak menarik. Pingin makan gitu nggak menarik, atau pingin cekuk gitu susah. Nah itu teknik lagi nggak teknik lagi ya mengenai itu ya. Karena untuk moto benda atau makanan yang bertekstur itu ada caranya juga. Caranya ya. Bagaimana menunjukkan tekstur, bagaimana menunjukkan rasa di makanan, di fotografi itu semua ada teknisnya. Kalau di hari ini kan kita nggak mau ngomongin itu ya, kita mungkin ngomong basicnya dulu ya. Bahwa
kita bisa mensiasati dengan alat yang kita punya. Satu-satunya hari ini semua orang mungkin punya adalah handphone, adalah smartphone ya. Oke, Mas Sampo, kan kalau kita tahu banyak sekarang polemik di teman-teman, ya nggak hanya UMKM ya, tapi pada secara umumnya ya. Kita menentukan kapan cahaya itu yang bagus untuk mengambil foto. Dalam hal ini cahaya alami ya. Ada yang bilang pagi, ada yang bilang sore aja. Itu gimana menurut? Iya, itu pertanyaan sangat sering ditanyakan. Dan banyak teknis fotografi umumnya bilang bahwa ada yang namanya golden time. Golden time itu pagi sama sore. Masalahnya kalau kita nunggu golden time terus kapan motretnya gitu kan? Kalau waktu kita cukup misalkan nggak dikejar deadline, pakai golden time nggak salah. Ini konteksnya motret Pak cahaya alami ya. Itu biasanya kalau pagi, ini ngomong golden time dulu ya, bukan ngomong yang lain. Itu ketika matahari setelah terbit. Sesaat setelah terbit. Jangan terlalu pagi banget, misalkan baru untuk terus kita motret. Apalagi subuh-subuh. Ngapain nggak ada cahayanya kan? Habis subuhan terus motret. Ya, ngopi bentar dulu. Habis subuhan ngopi bentar, kira-kira ya 15 menit. Cahaya gitu ya. Paling itu keluarnya jam 6, setengah 7. Berarti yang efektif jam berapa? Jam 7? Nah, cuman biasanya bulannya berbeda. Hari ini bulan ini jam 5 itu. Gesernya matahari. Iya, udah cukup terang. Tapi intinya kita jangan ngomong bulan ya. Ngomong kita keluar deh misalnya. Kalau belum ada cahaya kekuningan yang keluar, cuman langit yang putih, jangan putih dulu. Begitu cahaya kuning keluar nyorot ke kulit, itu saat masih warm, masih hangat ya. Itu cocok buat landscape sama potret. Nah, apakah makanan bisa? Bisa juga. Tapi hati-hati dengan warna kekuningan itu. Kalau makanannya kita white balance-nya di HP nggak pas, jadi bisa kuningan. Tapi kalau ngomong konteksnya adalah tadi foto outdoor, ya itu pagi-pagi itu. Dan waktunya nggak panjang. Berapa lama itu? Paling banter setengah jam. Iya, jadi nggak ada waktu banyak. Nggak ada waktu banyak. Karena setelah itu udah cukup, udah putih kan? Iya. Udah putih ya udah hilang lah golden time. Jadi golden time itu hanya iya, yang bagus-bagus biasanya sebentar doang. Jam berapa itu kalau boleh tahu? Ya mungkin jam 6, setengah 7 lah kali ya. Iya, jam 7 udah panas ya, udah panas, cahaya udah orang kalau mau kita motret model pasti dia akan matanya menutup gitu. Iya, kepanasan mungkin ya. Kita bisa ukur tuh kalau udah di kulit gini terlalu panas sudah jangan motret. Kalau masih hangat, oke. Maka nggak panjang, 15-30 menit. Berarti kalau mau bikin foto outdoor jam-jam itu ya? Jam-jam itu ya. Tapi juga kalau outdoornya bukan manusia, boleh. Kalau alam masih oke lah. Sampai jam-jam ya setengah 8. Jam 10 udah panas. tapi yang difoto apa dulu ya, gitu kan? Makanan. Kalau makanan masih panas banget itu udah. Paling selesai jam 8. Jam 8 gitu ya. Kalau produk ya jam 8 udah selesai. Ya, di atas jam 8 siap-siap kepanasan. Harsh ya, istilahnya harsh itu keras, cahayanya terlalu keras. Nggak cocok untuk foto benda. Terlalu keras. Nah, makanya itu kan kalau kita outdoor itu tidak bisa dikontrol. Tapi kelebihannya kita hemat listrik kita nggak ngeluarin alat yang kontrol adalah kita kapan arah cahaya dari sana berarti kita harus bergeser. Tapi kalau begitu kita masuk indoor, kita yang ikut, kita nggak akan peduli itu mau hujan guntur di luar atau motret di dalam. Keuntungannya kita punya cahaya sendiri, softbox gitu ya itu. Tapi kita nggak akan dapat golden time tadi. Apakah bisa diciptakan? Bisa. Pakai filter kuning itu selesai. Kalau tahu teknisnya. Tapi itu level advance untuk ibu-ibu yang mungkin sudah pengalaman yang suka mainin cahaya gitu, tata cahaya di indoor. Baik lagi ke outdoor tadi itu kan pagi ya. Golden time pagi, golden time sore ada lagi. Jam berapa itu? Yaitu mulai sebelum tenggelam ya, sesaat sama, waktunya petang, sama, sebelum petang ya. Setengah jam juga? Iya kira-kira nggak lebih dari setengah jam. Itu udah. Makanya biasanya fotografer udah standby 1 jam sebelumnya. Kenapa? Harus arah cahaya, apa yang difoto, lensanya apa, udah siap begitu menjelang cahaya yang bagus turun itu dia akan siap motret sekitar ya setengah 5-an. Setengah 5 gitu ya. Jam 4 itu masih keras. Setengah 5, jam 4 seperempat kira-kira. Itu kalau orang Jawa tapi nggak ada yang pasti ya. Saran saya melihat kondisi juga ya. Jam setengah 4 udah siap.
Mengambil timingnya. Ya kan ngambil memilih tempat yang cocok. Betul. Lensanya apa itu udah cetak nampak. Jam 4 tunggu aja sampai jam 4.10, kalau udah mulai warm nggak terlalu panas sudah itu aja. Kalau landscape bagus, motret manusia juga bagus, dia nggak terlalu kepanasan. Cuman butuh reflektor itu aja. Jadi golden time sama pagi, golden time itu pagi dan sore. Ya. Tetapi di tengah itu tetap motret buat yang profesional. Karena tuntutan klien kan nggak bisa, aku mau foto jam 10. Ya. Nanti Pak tunggu jam 5 sore. Bisa ditunggu ya, dipecat karo klien gitu kan. Nah. Jadi kan mengenai tadi yang menjawab pertanyaan dari yang pencahayaan ya. Selain pencahayaan apa lagi yang mungkin? Ini yang sebenarnya yang krusial ya. Krusial adalah message, pesan. Apa itu? Kayak gini, kita itu kadang nggak semua sih. Kita terlalu jauh eksplorasi di teknis fotografinya. Ya, wah, jengking motret, tapi message-nya dilupakan. Oh iya. Misalnya nih motret benda. Contoh, ini contoh yang salah kaprah. Ini buat semua saja ya. Saya selalu bilang, kalau Anda motret kopi nih ya, itu ininya banyak hiasannya, dikasih bunga lah pinggirnya, kasih serbet, akhirnya kopinya nggak kelihatan. Yang kelihatan malah yang kelihatan itu. Makanya message-nya itu. Anda kalau mau bilang kopi Anda seger gitu ya, saya perlihatkan close up kopinya, di gelasnya kelihatan kemeringet gitu ya. Yang lainnya biasa aja, biji taruh dikit-dikit. Beberapa aja ya. Kalau serbet di ujung, nggak perlu banyak aksesoris belakangnya, udah. Atau tangan pegang cangkir kelihatan asap, udah selesai. Jangan terlalu banyak hiasan-hiasan. Kan ibu-ibu suka tuh. Iya. Sing dikasih padi kayak dikasih kembang kayak. Padahal kan nggak ada fungsinya ya, padi sama itu juga kita menemui banyak foto food itu makanan nih misalnya. Kita ngomong soal katakanlah rawon. Udah hitam rawon itu ya. Wangel motret rawon itu. Itu udah bawang, brambang, terus biar apapun ditaruh di pinggir-pinggirnya. Semua bumbunya taruh dengan ukuran yang gede-gede itu. Bayangin orang cuma akan lihat elemen bumbunya itu daripada rawonnya. Ini kita motret bumbu atau motret rawon. Tetapi dikerjakan banyak fotografer. Dan semua orang merasa itu bagus. Tapi orang lupa, lu mau motret apa? Lu mau motret ingredients atau mau motret message-nya ya? Message-nya mau ngomong ingredients, bumbunya, atau mau ngomong produk. Kalau ngomong produk ya udah close up aja separuh gelas, separuh mangkok ini isinya daging dengan kuah yang merekah, sudah selesai, nggak perlu pakai hiasan itu. Nggak perlu pakai nonjol. Betul, ini yang sering dilupakan yaitu message-nya apa. Kita boleh eksplorasi teknologi, komposisi, pencahayaan sehebat apapun. Jangan lupakan message-nya apa. Lu mau ngomong apa? Tujuannya kemana? Betul. Maka banyak pemotretan itu memerlukan strategi untuk apa dulu. Kita kan nih manggil fotografer. Jangan diserahkan ke fotografer. Saya mau ini. Saya mau fotonya clean, tidak ada aksesoris apapun. Saya mau ngomongin soal bin saya yang bagus, kopinya misalnya. Saya mau ini ada aksesoris karena saya ingin foto ini, misalnya minuman saya ini enak dinikmati sama nasi goreng atau sama pisang goreng. Berarti sebenarnya ada pisang goreng. Karena tujuannya ada makanan pendamping selain betul. Jadi tujuannya dikasih tahu ke fotografer supaya kita relate nanti kalau posting captionnya apa, fotonya apa. Ya kan kayak gitu-gitu. Kopi ini adalah teman untuk nongkrong. Gitu. Jadi bukan menuju ke kopinya yang makanya ya itu kita kebanyakan orang yang awam terutama di message-nya yang kurang. Fotonya udah bagus, ya kan? Kemudian lighting-nya udah bagus, bagus kabeh lah, beres. Yang kalah adalah di storytelling-nya. Nah, storytelling ini perlu waktu khusus untuk dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Apa yang mau kita omongin sih? Jadi relate antara gambar, biar gambarnya bercerita. caption jadi relevan sing diomong nopo, gambarnya apa. Sing diomong apa, gambarnya apa nggak relate juga. Benar. Bisa gitu. Nah, ini mengenai juga fotografi yang kita tahu pasti karena aku foto seadanya ya, nanti tak edit seadanya itu sak wadahnya. Bukan, seadanya itu ya sebisanya, bukan sewadahnya. Nah itu sebatas apa sih sebenarnya editing ini? Ya, ini persoalannya agak rumit ya, karena bayangin ibu-ibu itu, pelaku UKM terutama ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ada sih. Ada.
itu kan sudah sangat sibuk masak. Tuh. Kemudian memikirkan kemasan, memikirkan penjualan, memikirkan promosinya kok diribeti apa itu tadi motret barang itu gimana? Itu berarti kan hebat banget ibu-ibu kan, mikirin banyak hal. Nah, tetapi tadi pertanyaannya adalah sesederhana itu Bu, kalau jenengan kurang bisa menguasai lampu-lampu studi itu, saran saya motretnya di teras aja deh. Teras ya? Teras aja, nggak apa-apa agak flat, asal cahayanya benar-benar cahaya cahaya asli. Alami, itu jauh lebih oke daripada ibu pakai lampu itu tapi nggak bisa makainya. Nah, pakai cahaya di teras. Penting juga nanti pakai background putih di belakangnya, taruh aja yang clean aja dulu motornya, nggak perlu banyak aksesoris. Itu semudah-mudahnya kita motret. Untuk awal nggak perlu pakai banyak aksesoris. Produk utama dulu sama produk pendamping misalkan kalau kemasannya kacang ya udah kacangnya boxnya sama kacangnya yang dibuka dikit gitu aja. Nah, ini yang sering dilupa juga, terlalu bersemangat memotret kemasannya, tapi orang kan ingin tahu isinya itu apa. Nah, kadang kita ya berkorban buka dikit, taruh di lepek gitu atau di cangkir untuk difoto bahwa ini isinya, ini kemasannya. Iya, isinya kayak gitu, bisa dua-duanya atau bisa. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan Mas Rudi ya. Jadi ternyata tidak sederhana itu. Iya. Gitu. Tapi juga enggak sebenarnya bisa juga sebenarnya bisa dilakukan semua orang, nggak harus profesional ya. Fotografer. Orang biasa bisa. Iya. Orang biasa bisa. Sebenarnya fotografi itu bisa untuk semua orang. Cuma tahu mengoperasikannya ya. Betul. Wah, ini tanpa terasa ini 30 sudah akan berakhir ya. Mungkin ada closing statement dari Mas Mamu untuk para pelaku UMKM ini, apa ini kira-kira ini? Saya nggak tahu ini apakah closing statement atau closing apa. Jadi intinya gini Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM, yakinlah bahwa produk kita ini bisa bagus dengan fotografi. Artinya Bapak Ibu sekalian harus mau belajar fotografi basic. Kalau di kelasnya teman-teman di kelas itu ikutilah dengan serius. Maka pelajari itu dengan pelan-pelan, belajarlah memotret. Meskipun hari ini kita bisa manggil fotografer kan, betul. Tapi kan itu berbudget. Kalau itu dikerjakan sendiri dengan timnya, budgetnya lebih hemat. Ya. Jadi ini mungkin bukan closing statement, ini umum ya. Bahwa kalau menguasai HP itu dengan bagus, itu hematnya udah luar jutaan rupiah. Lebih baik mengeluarkan untuk handphone. Nggak, maksudnya gini, jadi kalau bisa maksimalkan navinya ini dengan tadi menguasai teknis sedikit fotografi itu kita bisa menghemat banyak ya. Banyak. Dan produk kita jauh lebih penampilannya jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena bagaimanapun yang pertama tadi dilihat adalah secara visual, etalase Instagram atau Facebook kita. Betul, cara marketing kita di awal terlalu kenal visualnya. Betul. Visualnya itu menjadi kesan pertama. Iya. Untuk persenjataan untuk customer membeli ya. Oke, Mas Ambu, tanpa terasa ya kita sudah akan berakhir. Baik sahabat UMKM, kita akan bertemu kembali di dalam program Belajar Bareng PT SIR UMKM Naik Kelas. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih Mas Rudi.